Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wahyu Setiawan, SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dan rekan-rekan semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran mengenai review dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Sebelum memaparkan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Rahmatullah, NPM 217555030 dari Program Studi Akuntansi Perpajakan kelas 5A. Untuk mempersingkat waktu, marilah simak video pembelajaran berikut ini. Baiklah, materi yang pertama itu adalah pengertian audit atau pemeriksaan. Audit adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan menurut Arens tahun 2010. Selanjutnya yaitu jenis-jenis auditor berdasarkan organisasinya atau entitas. Berdasarkan pemberi kerja atau tempat auditor bekerja, auditor dapat diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama itu ada akuntan publik, atau kita sebut dengan external auditor atau independent auditor. Yang kedua adalah pemeriksa internal atau internal auditor. Dan yang ketiga ada auditor pemerintah atau governance auditor. Di governance auditor ini contohnya itu ada BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dan ada inspektorat di Departemen Pemerintah. Selanjutnya ada dasar hukum pemeriksaan keuangan. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dan yang keempat itu ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian ada jenis-jenis pemeriksaan keuangan negara, yaitu yang pertama ada pemeriksaan keuangan, kedua ada pemeriksaan kinerja, dan yang ketiga ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam SPKN tahun 2017, lingkup pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 10, di dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan memiliki kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua, mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya. Yang ketiga, melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara. Yang keempat, meminta keterangan kepada seseorang. Dan yang kelima, memotret, merekam, dan atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaannya. Selanjutnya, tujuan review laporan keuangan adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Oleh karena itu, review tidak mencakup suatu pengujian atau validitas substansi, bukti atau dokumen sumber seperti perjanjian kontrak, pengadaan barang dan jasa, bukti pembayaran atau kwitansi, serta berita acara fisik atas pengadaan barang atau jasa, dan prosedur lainnya yang biasanya dilaksanakan dalam sebuah pemeriksaan. Berbeda dengan pemeriksaan, review tidak mencakup pengujian terhadap SPI, catatan akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan melalui perolehan bukti, serta prosedur lainnya seperti yang dilaksanakan dalam suatu pemeriksaan. Sebagai contoh, dalam hal pengadaan barang modal yang nilainya material, proses review hanya meyakinkan bahwa pengadaan barang tersebut telah dicatat dalam aset tetap, sedangkan dalam pemeriksaan harus dilakukan pengujian bahwa prosedur pengadaan barang tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar
dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Standar pemeriksaan keuangan negara berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN, lampiran peraturan sebagai berikut. Yang pertama ada kerangka konseptual, yang kedua ada PSP 100 tentang standar umum, yang ketiga ada PSP 200 tentang standar pelaksanaan, dan yang keempat ada PSP 300 tentang standar pelaporan. Materi selanjutnya yaitu ada asersi manajemen. Asersi adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit. Asersi manajemen meliputi yang pertama ada keberadaan dan keterjadian, yang kedua ada kelengkapan, yang ketiga ada hak dan kewajiban, yang keempat ada penilaian dan pengalokasian, dan yang kelima ada penyajian dan pengungkapan. Asersi keberadaan dan keterjadian berhubungan dengan aspek sebagai berikut. Yang pertama, apakah aset, kewajiban, dan ekuitas yang tercantum dalam neraca dan CALK memang benar-benar ada pertanggal neraca? Yang kedua, apakah pendapatan serta belanja yang dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran dan CALK memang benar-benar telah terjadi selama periode pelaporan? Dan yang ketiga, apakah transaksi operasional, investasi, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang mempengaruhi kas yang dilaporkan dalam laporan arus kas dan CALK memang benar-benar telah terjadi selama periode pelaporan. Selanjutnya, aserse kelengkapan. Aserse kelengkapan berhubungan dengan jaminan bahwa semua transaksi dan rekening yang seharusnya telah disajikan dalam laporan keuangan memang telah tercermin dalam laporan keuangan dan tidak ada hal-hal yang material atau signifikan yang tertinggal dan tidak diungkapkan. Selanjutnya, asersi hak dan kewajiban berhubungan dengan keyakinan bahwa aset yang disajikan dalam laporan keuangan memang benar-benar hak entitas dan bahwa hutang yang disajikan dalam laporan keuangan memang benar-benar kewajiban entitas per tanggal laporan keuangan. Kemudian ada asersi penilaian yang berhubungan dengan keyakinan bahwa akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan telah mencerminkan nilai yang semestinya. Lalu yang terakhir ada asersi penyajian dan pengungkapan yang berhubungan dengan jaminan bahwa akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan telah diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan secara semestinya. Materi selanjutnya yaitu perencanaan pemeriksaan. Yang pertama ada pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan. Yang kedua, pemahaman entitas dan proses bisnis. Yang ketiga, pemahaman hasil pemeriksaan sebelumnya. Yang keempat, pelaksanaan prosedur analitis awal. Yang kelima, pemahaman atas SPI. Yang keenam, identifikasi dan penilaian resiko awal. Yang ketujuh, penetapan batas materialitas awal. Dan yang kedelapan itu ada penentuan metode uji petik. Pelaksanaan pemeriksaan antara lain pelaksanaan pengujian pengendalian internal, penyesuaian tingkat risiko dan tingkat materialitas setelah pengujian pengendalian, penyesuaian prosedur pengujian, evaluasi terhadap pelaksanaan pengujian substantif, pelaksanaan prosedur tambahan jika diperlukan, penyusunan dan penyampaian temuan, pemeriksaan, dan jurnal penyesuaian atau koreksi, perolehan surat representasi, pelaksanaan prosedur analitis akhir, penilaian risiko, dan materialitas akhir. Kemudian untuk metode pengumpulan bukti pemeriksaan itu ada 9. Yang pertama pengamatan, kedua inspeksi, ketiga permintaan keterangan, keempat konfirmasi ekstern, yang kelima re-performance, yang keenam perhitungan ulang, yang ketujuh pengujian substantif, yang kedelapan uji pengendalian, yang kesembilan ada prosedur analitis. Langkah-langkah untuk penyusunan temuan pemeriksaan, yang pertama melakukan analisis hasil pengujian bukti untuk mengidentifikasi adanya perbedaan yang signifikan antara kondisi dan kriteria. Yang kedua, mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari perbedaan untuk mengetahui akibat dan sebab apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi dengan kriteria. Yang ketiga, menyusun unsur-unsur temuan
pemeriksaan dari temuan tersebut. Kemudian pelaporan pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan atau LHP merupakan bukti penyelesaian penugasan bagi pemeriksa yang dibuat dan disampaikan kepada pemberi tugas, yaitu terdiri dari penyusunan dan pembahasan konsep LHP atas laporan keuangan, dan yang kedua itu penyusunan konsep akhir dan penyampaian LHP atas laporan keuangan. Adapun prinsip laporan yang baik yaitu tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas, dan ringkas. Opini atas kewajaran laporan keuangan ada 4. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian. Yang kedua ada wajar dengan pengecualian. Yang ketiga tidak wajar. Dan yang keempat tidak memberikan pendapat. Berikut dasar penetapan opini. Yang pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP. Yang kedua, ada kecukupan pengungkapan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, ada efektivitas sistem pengendalian intern. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penjelasan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.